Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @nyata74042956. Dan untuk kisah kali ini yaitu kisah yang berjudul Petaka Sungai Serayu. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Tak usah lama-lama, mari masuk ke ceritanya. Cahaya mentari samar bersinar, seakan malu dengan hempitan langit yang berwarna abu kehitaman. Saat itu baru jam 6 pagi, namun hujan sepertinya akan turun seiring guntur yang terus berdentum, menggetarkan dinding rumah Mbah Dirgo pagi hari itu. 5 bulan lamanya Mbah Dirgo sudah hidup sebatang kara, tanpa aktivitas jelas. Hari-harinya hanya dihabiskan sendiri. Maklum saja, istri tercintanya sudah 2 tahun lalu berpulang. Sementara anak semata wayangnya Burhan sudah membina rumah tangga dan memilih tinggal di tempat lain. Sementara statusnya sebagai karyawan abdi negara alias PNS sudah berakhir seiring usianya yang menginjak 55 tahun di Januari lalu. Pagi itu rencana Mbah Dirgo untuk berkunjung ke rumah Burhan sepertinya akan batal. Hujan menahan niatnya untuk melihat dan bermain bersama kedua anak Burhan, hanya untuk bersantai sembari menikmati secangkir teh Jawa yang dia lakukan untuk mengusir kejenuhan di pagi tak bertua itu. Tangannya cekatan mengscroll layar handphone. Kedua mata itu tajam menatap catatan digital dari berbagai sumber. Baginya membaca merupakan aktivitas rutin yang wajib dilakukan di setiap hari. Mbah Dirgo sangat tusuk sampai dia sudah melupakan waktu yang terus berputar. Bahkan secangkir teh yang tadi dibuatnya pun adem, termakan dinginnya cuaca di pagi itu. Kekusyukan itu cukup bertahan lama, belum matanya sampai kepada satu berita. Dia terlihat terhenti dari aktivitas. Diletakkannya HP itu di meja. Air mata tiba-tiba mengalir dari pria tua itu. Berita itu memuat informasi akan korban meninggal di Sungai Serayu. Membaca tulisan itu membuat jantung Mbah Dirgo seperti terhenti. Dadanya terasa sesak, bak mengulang kembali pengalaman buruk tenggelam di sungai itu. Saat ini 2020, sudah 40 tahun lebih kejadian itu terjadi. Dalam benaknya ada sedikit penyesalan. Bayang masa lalu seketika nyata hadir di dalam sadarnya. Rincian detail peristiwa lawas itu muncul tanpa ada sedikit pun yang terlupa. Iya, semua salahku. Kalau saja aku tidak ke sana, mungkin Mas Ilham masih hidup, ucapnya dalam hati. 1980. Selamat datang Serayu Lever, teriak seorang bocah remaja bernama Dirgo Erlangga di sore hari nan cerah. Perkataan Dirgo disambut tawa dan ejekan oleh teman-teman sejabat yang turut ada di sana kala itu. Welcome cok, Lever, kamu pikir penyakit apa? River, canda salah seorang remaja yang ada di sana, sembari mengeja perkataan. Galuh, Mitro, Rizky, Ivan, dan Dirgo masih tampak bersantai di tepi sungai. Sekalipun langit sudah mulai gelap, menandakan senja akan segera tiba. Mereka tetap asik dengan cerita-cerita mistis yang dari tadi dijadikan candaan tak beradab yang seharusnya tidak terucap. Siapapun akan bergidik bila mendengar cerita Sungai Serayu. Banyak mitos akan keangkeran Serayu terus berembus selepas waktu. Namun bagi mereka, Serayu bak mainan kecil yang tidak berbahaya. Status sebagai putra asli daerah malah membuat mereka melupakan pentingnya menjaga kearifan lokal. Sudah cukup bahagia kan kalian? Kata Dirgo sembari memperagakan sosok wanita. Dia mengangkat celananya.
Candanya seolah melecehkan reputasi menyeramkan kuntilanak. Beberapa sosok demit lain pun tak luput menjadi bahan ejekannya. Mereka tertawa lepas di heningnya malam. Canda mereka semakin keterlaluan, tak terkontrol. Kala lakon yang diperagakan Dirgo berubah menjadi rencana nakal untuk bermabuk-mabukan di malam minggu nanti. Anak setan, itu otak perlu disikat. Segala mabuk di tempat demit. Ucap Galuh protes akan rencana gila yang tercetus dari mulut Dirgo. Apa daya satu mulut tak akan cukup kuat menenangkan voting rapat kala itu. Belum lagi lisan Dirgo bak ular berkepala dua, yang pasti membuat semua merestui agenda yang kelak hanya membawa tangis bagi mereka. Langit memang tampak cerah, ditambah perpaduan alam yang masih hijau, serta alunan air serayu yang mengalir pelan, pasti membuat siapapun terhanyut dan enggan beranjak. Sama seperti kala itu, Isa berlalu, namun kebosanan tak kunjung datang menghampiri. Masih saja mereka melanjutkan bincang ngidul ngalor yang tak berarti. Langkah Dirgo menepi, rasa sesak memaksa dia untuk membuang hajat pada tempat yang tidak seharusnya. Tanpa ada kata permisi, air seninya tertumpah deras mengikuti aliran sungai Serayu. Matanya tertutup menahan nikmat kebebasan melepaskan hajat. Tak lama rasa nikmat didapatkan, tubuhnya tiba-tiba kaku, menatap lurus ke satu arah yang mungkin membuat dia bergidik. Hampir 5 menit lamanya dia tertahan. Hingga perilaku itu kemudian disadari oleh 4 rekan lainnya. Go, lama anjing. Ayo mulai, sudah jam 8, kata Irfan kepadanya. Dirgo membalikan badan, tatapannya lurus menatap ke arah mereka, matanya melotot. Tak pateni saiki, terdengar perkataan Dirgo pada mereka. Suara itu terasa berat, tidak seperti suara Dirgo yang mereka kenal. Asem, kabur cuk, teriak Galuh yang langsung diiringi oleh emburan keempat orang itu. Mereka pergi, kabur meninggalkan Dirgo sendiri di sana. Langkah mereka luluh lantah, malah Galuh dan Irfan sempat terjatuh beberapa kali. Dirgo tertawa cekikikan, aksi nakalnya berhasil membuat teman-temannya lari. Dasar penakut, teriaknya sesumbar. Dia tidak mengetahui bahwasannya sosok hitam bersisik buaya dengan wajah sangat mengerikanlah yang membuat keempat temannya kabur ketakutan. Hembusan angin menerpa lembut di kupingnya. Dirgo bergidik, tubuhnya seketika merinding, seperti mengisyaratkan ada seseorang yang hadir menemani. Sosok demit itu memang tepat berada di belakang Dirgo. Wajahnya tampak marah akan apa yang mereka katakan dari tadi. Begitulah cerita yang didengar Dirgo keesokan harinya dari mulut keempat sahabatnya. Batinnya bersyukur karena semalam Dirgo lebih memilih lari dibanding harus menoleh. Insiden itu sempat membuat mereka vakum berkunjung ke sana. Belum lagi salah satu dari mereka, Irfan, tiba-tiba jatuh sakit selang hari dari kejadian. 2 hari lamanya Irfan terkapar di ranjang dengan suhu tubuh hampir 40 derajat. Benar, tidak ada yang dapat menjamin demamnya Irfan karena peristiwa itu. Hanya saja selama 2 hari berturut, dirinya selalu bermimpi berada di sungai itu sendiri, dengan keadaan yang sangat gelap dan sunyi. Setiap matanya terpejam, mimpi itu selalu hadir seakan nyata terjadi. Sempat dia menceritakan hal terkait kepada yang lain, namun Dirgo malah tertawa. Begitu juga dengan yang lain. Koeku terlalu paranoid, jadi kepikiran terus. Nyatanya kami gak kenapa-napa, seru Dirgo padanya. Beberapa minggu berlalu kejadian itu mulai terlupakan, walau masih ada sedikit rasa trauma. Tidak membuat mereka jera berkunjung, guna sejenak melepas penat di bantaran sungai. Seperti biasa, Dirgo selalu hadir sebagai aktor utama, memerankan peran antagonis yang mengusik penghuni alam lain, Sungai Serayu.
Rayuan mautnya kembali dilontarkan, layaknya sales yang tidak ingin kehilangan customer. Enak tenan tidur di sini malam-malam, Lur. Nikmati alam sembari dengar jangkrik bernyanyi. Belum lagi cuaca saiki memasuki cuaca Eropa. Makin jos karo segelas bir. Rayunya kepada mereka semua. Irfan menjadi orang pertama yang menolak agenda sesat yang diwacanakan Dirgo. Dia pastinya tidak mau merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Galuh pun berpikir demikian. Cari tempat lain sajalah, rumah Irfan, Mirjo, atau di mana kek? Rasudi ngetem nengen di kulo. Ucap Galuh mendukung permintaan Irfan. Namun bukan Dirgo namanya bila tak mampu mewujudkan keinginannya. Mau yang dicetuskannya menjadi jalan penentu berjalan tidaknya acara tersebut. Kita uji nyali aja, sekalian mengetes sejauh mana ketaatan kita sama Allah. Masa sama makhluk yang lebih rendah dibanding derajat manusia, kita takut. Manusia makhluk tersempurna, ciptaan Allah. Terangnya kepada mereka berempat. Perkataan Dirgo tidak langsung mendapat persetujuan. Hanya Mirza yang masih mengiyakan ajakan itu. Galuh dan Irfan masih bersikeras agar agenda gila itu dibatalkan. Keberadaan saat itu sama kuat dengan dua kubu yang berbeda pendapat. Tinggal Rizky yang mungkin bisa menjadi penentu. Rizky tidak berkata iya, namun tidak juga mentidakkan ajakan itu. Aku manut wae, jadi yo ayo, endak pun rapopo. Jawabnya yang semakin menambah panas keadaan. Disinilah Dirgo selangkah lebih maju. Dia memang orang yang handal dalam memastikan satu proyek berjalan dengan lancar. Bermodalkan pena dan kertas yang ada di tasnya. Dikeluarkannya benda itu. Ini kita tulis dan tanda tangani. Siapa yang gak ikut atau lari di malam acara akan menjadi aib seumur hidup sebagai penakut. Pungkasnya pada saat itu. Galuh dan Irfan terbawa suasana seketika mereka mengiyakan perkataan Dirgo karena enggan dicap penakut. Men-3 dari hari H, keadaan kian rumit. Tak kalah hal itu malah menjadi bahasan teman-teman lainnya. Lagi-lagi Dirgo yang menjadi sebab akibat acara ngecamp di sana menjadi hits. Tak akan seru bila tidak ada wanita yang ikut, pikirnya. Buah dari keinginannya membuat penambahan personil bertambah 2, Intan dan Siska, memastikan ikut dalam acara persami ilegal pembawa petaka. Dengan kata lain, tak mungkin bagi Galuh dan Irfan kabur bak pecundang. Apalagi kabar uji nyali itu juga sudah menjadi berita seantero sekolah. Terdengar ronta seekor ayam yang baru saja disembelih Dirgo. Ayam itu akan menjadi menu utama, pikirnya. Tenda 2 buah juga disewanya dengan bermodal tabungan yang ada. Dia ingin persami Sedayu kelak akan menjadi cerita hangat yang akan menjadi kenangan tak terlupakan di kala tua. Hari yang dinanti tiba. Semua personil bersiap. Hanya Dirgo yang hadir dengan perlengkapan penuh. Bagi yang lain berkemah di tempat ini tak hayal, hanya menginap di rumah orang lain. Wong rata-rata rumah hanya berjarak 4 km dari sungai ini, kata mereka. Sore hari mereka sudah mendapatkan tempat strategis. Sigap satu persatu mereka mengerjakan tugas pada bagian masing-masing. Sejauh ini semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Dirgo. Hanya saja Dirgo tak menyadari bahwasannya kala senja menyapa, tragedi buruk itu menanti mereka. Selepas santap malam bermenu ayam bakar, 2 botol minum yang disiapkan pun digelar. Canda tawa riuh di tempat sakral yang seharusnya dijaga. Api unggun berada tepat di tengah mereka. Tiba saat yang dinanti Dirgo. Cerit malam kita mulai, ucapnya. 4-4-4. Berlipat siapa yang lewat, merapat. 4-4 berlipat. Siapa yang lewat, ayo merapat. Mulut Dirgo mencambi-cambi hasil kata yang semalam suntuk dia pikirkan. Dia kembali berniat mempermainkan temannya dengan berpura-pura kerasukan.
Selang melantunkan ayat-ayat sesat itu, Dirgo langsung berpura-pura terjatuh. Dia merayap di tanah sembari meraung. Pasti akan seru melihat Galuh dan Irfan ketakutan lagi. Dia sangat berharap hal itu akan terulang kembali. Langkah pertama berhasil. Tawa histeris dari kedua wanita itu mungkin membuat Dirgo tersenyum lebar dalam hati. Dia melihat wajah-wajah pucat penuh dengan rasa takut. Mata Dirgo memelototi mereka semua satu-satu. Dirgo hampir kelepasan ketawa dan membongkar aksinya malam itu. Sebelum matanya terpaku menatap Irfan, Irfan tidak menampakkan raut wajah takut. Malah Irfan menatap wajah Dirgo dengan penuh rasa marah dan seperti ingin menantang. Dirgo semakin brutal melakukan aksi konyol. Matanya terus melotot ke arah Irfan. Fokus utama membuat Irfan takut. Bila itu terjadi, akan kuakhiri permainan ini, pikirnya. Tak bunuh kau, Van. Mimpimu akan menjadi nyata. Engkau akan selalu hidup dalam kegelapan, seru Dirgo padanya. Lakukan sebisamu. Aku khawatir kau yang mati saat ini, balas Irfan pada Dirgo. Mendengar itu sempat membuat Dirgo merinding. Namun dia masih berpikir positif. Irfan mungkin membantu aksinya kala itu. Dirgo dan Irfan saling bertarung tatap. Tiada satu orang pun yang memalingkan pandangan, sementara yang lainnya hanya bisa terdiam. Galuh, Mirsu, dan Rizky tidak tahu harus berbuat apa. "Dancuk kalian, udah, jangan bercanda lagi," teriak Galuh yang sangat terganggu dengan kejadian itu. "Ini kesempatan terakhir, aku akan berlari ke arah Irfan, berpura mau menyerang. Bila dia tidak takut, aku kalah dan aku akan akhiri semua ini." Baru juga Dirgo mengambil ancang-ancang, langkahnya langsung terhenti. Satu hembusan angin yang teramat kencang memporandakan nyala api dari api unggun yang mereka buat. Bara beramburan berserak di mana-mana. "Astagfirullah," ucap Dirgo spontan. Semua bergidik. Tangis dari Intan dan Siska pecah di tengah keadaan gelap gulita. Hanya ambasan dari bara yang bercahaya menjadi satu-satunya penerangan malam itu. Dirgo terdiam. Dinginnya malam malah membuat dia berkeringat. Irfan tiba-tiba ada di belakangnya. "Jadi mau bunuh aku, Radir?" bisiknya tepat di telinga Dirgo. Entah bagaimana Irfan bisa berada di belakang Dirgo secepat itu. Keberanian Dirgo seketika luntur. "Ya wis, nek jenengan rak nyali, tak tawari mulih bareng karo kula," ucapnya kembali. Tangan Irfan menggenggam tubuh Dirgo kuat. Diangkatnya Dirgo ke bahunya. Sebelum dia berlari sembari menggendong Dirgo, dia melompat ke dalam sungai Serayu. Intan yang samar melihat kejadian itu jatuh pingsan. Dia tidak kuasa menyaksikan kejadian horor yang benar terjadi di depan kedua matanya. "Ki, Mirjo," teriak Galuh. "Kalian lari cari bantuan. Intan, Siska, biar aku yang jaga," teriak Galuh kepada dua rekan lainnya. 20 menit lamanya Rizky dan Mirso baru kembali membawa bala bantuan. Beberapa warga dan keluarga dari mereka datang ke sana. Terlihat raut wajah panik dari orang tua mereka, terutama keluarga Ilham dan Dirgo malam itu. Mereka diserbu beribu pertanyaan. Keadaan shock membuat mereka tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Belum lagi satunya orang yang melihat kejadian Ilham dan Dirgo terjun ke sungai. Sedari tadi masih tidak sadarkan diri dengan mulut yang terus mengigau. "Ham, kok, aku mau pulang saja. Aku takut," kata itu berulang Intan ucapkan dalam pingsannya. Malam itu sungai Serayu terasa ramai. Agak lama terdiam. Barulah Galuh menjadi orang yang menceritakan awal petaka itu terjadi. Kondisi mereka yang belum stabil membuat warga masih bingung harus berbuat apa. Belum lagi keadaan yang larut malam, penerangan yang masih mengandalkan obor bambu semakin membuat pencarian Ilham dan Dirgo mustahil dilakukan. Sedikit koreksi,
karena banyaknya nama yang terpakai dalam cerita ini, saya malah salah sendiri menetapkan pelaku-pelaku tragedi Sungai Serayu. Ilham adalah Irfan. Karena sudah terlalu banyak pakai nama Irfan, fix kita gunakan nama Irfan saja, atau biar tetap sesuai dengan pembuka cerita yang dibuat. Anggap saja nama lengkap Irfan itu M. Ilham Rifani alias Irfan. Tubuh Dirgo penuh dengan literan air yang masuk ke dalam mulutnya. Semua berlangsung cepat. Dirgo seperti tak dapat melawan kala mereka berdua terjatuh masuk ke dalam Sungai Serayu. Dia hanya mengingat Irfan terus membawanya menyelam hampir ke dasar sungai itu, yang membuat dirinya hilang kesadaran. Sementara di tepian bantaran Sungai Serayu, beberapa warga masih setia mencari keberadaan Irfan dan Dirgo. Sesekali teriakan mereka terdengar lantang memanggil nama kedua orang itu, sembari berharap keduanya dapat ditemukan dengan selamat. Irfan, Dirgo. Teriakan itu saut menyaut terdengar di antara suara deburan air Serayu yang mengalir deras. Dir. Suara Irfan terdengar memanggil nama Dirgo. Dirgo tampak lelah. Dia terbangun dari pingsannya.